Kita penyidikannya baru masalah menggagalkan penuntutan di persidangan, ya, gitu ya. Di awal itu dia tahu nggak itu akan dijadikan untuk sebagai dasar yurisdiksi di ini korporasi ekspor CPO. Jadi gini, yang sudah kita dapatkan faktanya bahwa yang bersangkutan membuat LHP ini secara melawan hukum, ya, secara melawan hukum dengan cara yang tidak benar dan kemudian itu digunakan untuk menggagalkan proses penuntutan yang kita lakukan terhadap 3 korporasi di pengadilan tipikor. Pak, yang ngasih suapnya korporasi atau pengacara, Pak? Yang ngasih suapnya ke DHR? Pak, kemarin kan waktu 2025 sempat ada dilakukan penggeledahan. Apakah dalam penggeledahan itu barang buktinya juga termasuk uang yang disita dari penggeledahan itu atau seperti apa? 2025 atau 2026? 26 Maret. Ya, 2026 ya. Ya, betul, kita sampaikan kita pernah melakukan penggeledahan di kantor Ombudsman dan rumah yang bersangkutan. Maksudnya? Ada uangnya Pak. Itu apakah juga termasuk uang? Karena kan tadi disebutkan ada aliran. Jadi gini, kalau aliran itu tidak harus uangnya kita sita sekarang, tapi bukti alirannya yang kita pegang. Ya, bukti aliran yang kita pegang. Ya? Berapa Pak? Gimana? Barang buktinya berupa elektronik atau seperti apa, Pak? Maksudnya? Rekening koran atau rekening, ya, bentuknya rekening. Ya, oke. Pak? Ya? Rekening koran atau bukti transfer? Bukti transfer ada, saksi ada, rekening orang lain ya, Pak? rekening orang lain dengan nomine. Berarti berpeluang TPPU, Pak? Nanti kita sampaikan, itu materi penyidikan. Pokoknya orang lain. Di lembar aja atau dari muslimus juga ada? Nanti kita sampaikan, baru satu yang kita. Tapi tiga-tiganya aliran dananya dari tiga-tiganya Pak? Yang korporasi? Enggak, yang kita lihat ini baru satu. Jadi Pak, Satu korporasi aja, Pak? Baru satu. Tapi kan satu itu mungkin akan kita kembangkan. Apakah ada yang lain juga di situ sekalian? Nilmar aja Pak? Baru satu ya. Baru satu. iya. Ya. Ya. Oke, itu disebutkan Berarti tadi. Cukup. rekomendasi dari Ombudsman ini diduga melindungi untuk kepentingan korporasi CPO di PT UN, Pak? Apa seperti apa? Bukan. Jadi gini. Ini secara terstruktur, gitu ya. Jadi pertama adalah dengan cara membuat LHP di Ombudsman, ya. Kemudian LHP itu menyatakan maladministrasi terhadap DMO. DMO itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang kita sangkakan terhadap para tersangka perorangan dan korporasi, Permendak. Setelah dapat LHP, itu digunakan untuk menggugat Kemendak melalui petun dan juga melalui perdata. Ya, sehingga pada saat itu putusan pidananya ini tertunda lama. Pidana untuk korporasi tipikor ini tertunda lama. Nah, setelah mendapatkan putusan petun dan putusan dari perdata itu digunakan dalam pledoi dan itulah digunakan untuk membebaskan atau onslah dari perkara 3 korporasi, ya, sebagai pertimbangan. Ada indikasi dia juga main di perusahaan lain nggak Pak selain kasus? Belum. Karena ada kemungkinan yang kita sangkakan sekarang adalah terhadap persidangan 3 korporasi itu pun di tingkat pertama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.